Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang fikih puasa, dan kita memasuki halaman 312 dari buku Daras Fikih bab ibadah. Kita masuk kepada daras 58 puasa bagian 2. Pokok bahasan niat puasa. Niat puasa. A. Makna dan pentingnya niat. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, puasa harus pula dibarengi dengan niat. Dengan artian bahwa apa yang dilakukan oleh manusia dengan menghindarkan diri dari makan, minum, dan semua hal yang membatalkan puasa adalah karena untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian ini baginya telah mencukupi dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengucapkannya dengan lisan. Dengan kata lain bahwa niat itu tempatnya di hati. Jadi kerentek hati atau lintasan di benak dan di hati, bukan ucapan baik di lisan maupun di hati. Tapi niat adalah selewatan yang ada di hati dengan konsentrasi, dengan fokus. Kita ingin mengapain, kita ingin melakukan apa, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cepat sekali niat itu, bukan dilafadzkan, bukan juga didikte di dalam hati. Tentu niat bertingkat-tingkat, itu dibahas dalam bab akhlak yang panjang lebar. Ya. Kemudian halaman 313 B. Waktu untuk niat. 1. Waktu untuk melakukan niat puasa mustahab dimulai dari awal malam hingga tersisa waktu yang cukup untuk niat sebelum maghrib. Jadi niat puasa mustahab itu puasa sunat. Misalnya biasa puasa hari Senin dan Kamis, itu niatnya luas, bukan hanya di malam hari saja. Ketika di malam hari tidak sempat niat karena tidur, kemudian di siang hari belum makan apa-apa, belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, bisa niat puasa sunat selama belum tiba waktu maghrib. Yang kedua, waktu untuk melakukan niat puasa wajib yang tertentu waktunya, seperti puasa di bulan suci Ramadan. A. Hingga sebelum terbitnya fajar, itu dihukumi sah. Jadi niatnya di malam hari sampai sebelum waktu subuh. Ketika belum niat dan waktu subuh sudah tiba, maka tidak sah puasanya. Itu puasa wajib di bulan suci Ramadan. Karena itu ketika di awal bulan atau di hari pertama bulan suci Ramadan, maka niatlah untuk melakukan puasa sebulan penuh. Jadi malam pertama bulan Ramadan, hendaklah kita niat puasa sebulan penuh selama bulan suci Ramadan. Nanti ketika kita lupa, maka sudah dihandle niat seluruhnya pada malam yang pertama. Ini catatan yang penting tentunya. B. Hingga sebelum zawal, itu sebelum tergelincirnya matahari. Jika karena sengaja, maka tidak sah. Jadi sengaja tidak niat sampai datangnya zawal, ya maka tidak sah puasanya. Tetapi bila karena lupa atau tidak ada informasi mengenainya,
berdasarkan ihtiyat wajib, dia harus berniat puasa dan harusnya berpuasa. Setelah itu dia juga harus melakukan qadanya. Misalnya ketika awal Ramadan tidak ada informasi bahwa Ramadan telah masuk, ya, sampai di pagi hari baru dapat informasi bahwa Ramadan telah masuk, maka dia niat puasa sebelum zuhur misalnya, maka puasanya dianggap sah, dilanjutkan, tetapi ihtiyat wajibnya dia pun harus mengqadha puasanya. C. Setelah zawal tidak mencukupi, ya. Jadi kalau sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur, baru terima informasi, maka boleh puasa tapi wajib qadha. Tapi kalau setelah zawal maka tidak cukup, ya, puasanya tidak sah. Kemudian yang ketiga, waktu untuk melakukan niat pada puasa-puasa wajib yang tidak tertentu waktunya, seperti puasa qadha bulan Ramadan hingga sebelum terbitnya zawal, itu dianggap benar dan sah. Jadi puasa qadha niatnya atau waktu niat berbeda dengan puasa sunat dan berbeda dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Ya, puasa qadha itu niatnya dibolehkan di pagi hari sampai sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari atau sebelum masuk waktu zuhur, dibolehkan dan sah puasa qadhanya. B. Setelah zawal tidak sah, ya, puasa qadha, ya, kalau niatnya setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari atau setelah masuk waktu zuhur, maka tidak sah puasa qadha tersebut. Penjelasan. 1. Karena mulainya puasa adalah dari awal fajar, itu setelah masuk waktu salat subuh, maka niat juga harus dilakukan pada saat itu dan dilarang mengakhirkannya, tidak boleh menunda-nunda. Akan lebih baik bila melakukannya sebelum fajar tiba, yaitu misalnya setelah maghrib atau jam 7, jam 8 sebelum tidur niat puasa, itu yang terbaik. 2. Bila pada awal malam seseorang telah berniat untuk melakukan puasa pada keesokan harinya, tetapi kemudian dia tertidur dan tidak terbangun hingga sebelum azan subuh, atau disibukkan dengan sesuatu hingga tidak mengetahui tibanya subuh, dan setelah itu dia baru menyadarinya, maka puasa yang dia lakukan dihukumi benar karena niatnya sebelum subuh atau di sore hari. Walaupun kemudian lupa atau tertidur atau sibuk, maka puasanya dianggap sah dan benar karena niatnya pun benar dan sah. Ketiga, seseorang yang pada bulan suci Ramadan ketika hampir tiba azan subuh dengan sengaja tidak melakukan niat puasa, bila dia melakukan niatnya pada pertengahan hari, maka puasanya batal. Namun pada saat yang sama, dia pun harus menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasanya hingga maghrib. Dan setelah bulan suci Ramadan, dia pun dikenai kewajiban untuk mengqadha puasa tersebut. Ya. Ini ketika tidak niat dengan sengaja, maka akibatnya akan berbahaya dan menjadi berat bebannya. Yang keempat, seseorang yang pada bulan suci Ramadan tidak melakukan niatnya untuk berpuasa karena lupa atau karena tidak ada informasi, lalu pada pertengahan hari dia menyadarinya, sedangkan dia telah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya pada hari itu batal. Tetapi hingga maghrib dia harus menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, ini masalah niat sangat penting, ya, harus diperhatikan dengan baik. Jadi seseorang yang tidak niat puasa karena dia lupa atau karena tidak ada informasi kalau itu awal Ramadan,
tapi kemudian di paginya dia sarapan, kemudian baru dapat informasi kalau bulan Ramadan telah tiba, maka dia tidak boleh makan minum sampai maghrib. Ya, dia harus berpuasa, tapi juga wajib mengqadha puasa di hari itu. Insyaallah catatan yang kelima atau penjelasan yang kelima pada halaman 314 kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Sampai di sini mohon doanya selalu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.